kita akan ngobrol-ngobrol, Mas Najib. Ini mata kuliah Sociology of Conflict and Reconciliation. Ini adalah mata kuliah immersion, program kuliah berbahasa Inggris yang diikuti oleh mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal. Dan kebetulan tahun ini mendapat hibah inovasi Visipol tahun 2019. Mungkin Mas Najib bisa memperkenalkan diri sebagai salah satu pengajar di mata kuliah ini. Oke, nama saya Najib, Muhammad Najib Aska. Saya dosen di Departemen Sosiologi, ya, sama dengan Pak Nurul. Kita akan ngobrol tentang Peace Education yang kebetulan menjadi bagian tema dari mata kuliah ini. Bisa nggak Mas Najib cerita Peace Education ini apa sebenarnya? Oke. Jadi Peace Education merupakan salah satu tema dalam mata kuliah Sociology of Peace and Reconciliation karena kami melihat isu Peace Education atau pendidikan damai itu merupakan salah satu konsep penting ya, penting, konsep kunci dalam kajian-kajian mengenai konflik, perdamaian dan rekonsiliasi. Kenapa itu penting? Karena dalam framework studi konflik dan perdamaian, kami melihat ada beberapa aspek ya, dalam kajian itu. Jadi kalau Peace Education ini kita letakkan sebagai bagian dari konsep besarnya kira-kira adalah konsep pencegahan konflik, ya, konflik prevention dan juga konflik transformasi konflik. Maksudnya adalah bahwa dalam konteks pengelolaan konflik itu kita bisa menggunakan pencegahan konflik agar potensi-potensi konflik itu tidak mengalami eskalasi menjadi kekerasan. Bisa juga pendekatan transformasi konflik di mana kita mentransformasikan, mengubah faktor-faktor penyebab konflik menjadi faktor-faktor damai. Ya. Dan ini yang kedua ini saya kira sangat relevan dengan konsep Peace Education karena melalui Peace Education itu kita melakukan katakanlah penyemaian, ya, pengembangan nilai-nilai, pengetahuan, perilaku dan juga skill mengenai perdamaian. Ya, itu yang tidak serta-merta dimiliki oleh semua orang. Ya. Skill perdamaian itu terutama dalam dimensi 3 ya, dimensi dari perdamaian dengan diri sendiri ya atau inner peace, lalu perdamaian dengan orang lain atau social peace dan juga perdamaian dengan lingkungan atau environmental peace. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita kembangkan ya, kita dalami dan juga kita bangun semacam skill ya kepada para mahasiswa yang kemudian melalui perkuliahan dengan Mbak Nurul ini kita lakukan inovasi-inovasi bagaimana mengenali atau mengembangkan mengenai pendidikan damai untuk para mahasiswa. Saya kira itu ringkasnya, Mbak Nur. Oke. Kalau dari relevansi Peace Education dalam konteks misalnya kita tinggal di Jogja, karena selama ini kan studi-studi Peace Education itu banyak dikembangkan di area-area pasca konflik terbuka. Kalau di Indonesia misalnya Peace Education sempat cukup ditekankan di dalam kurikulum di sekolah-sekolah di Maluku misalnya atau di Maluku Utara. Sementara kalau kita lihat dalam konteks Jogja, kira-kira relevansi Peace Education itu sendiri apa? Betul, ya, memang selama ini Peace Education lebih banyak diterapkan di wilayah-wilayah pasca konflik ya. Tadi dikatakan Pak Nurul seperti Maluku, Poso, Aceh dan lain-lain. Jadi mereka karena punya pengalaman konflik kekerasan berkepanjangan kayak kira gitu, jadi mereka sadar betul mengenai pentingnya Peace Education. Tapi sesungguhnya Peace Education atau pendidikan damai juga relevan untuk diterapkan di wilayah-wilayah yang non-konflik, ya, seperti di Jogja atau di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena sesungguhnya di wilayah-wilayah tersebut tidak terjadi konflik yang manifest, yang terbuka, tapi potensi-potensi konflik itu sesungguhnya sangat tinggi. Ya. Salah satu contoh misalnya adalah prejudice ya atau prasangka. Jadi seringkali hubungan sosial kita itu sangat diwarnai oleh
prasangka atau prejudice atau cara prasangkaan kita terhadap orang lain ya, atau mungkin seringkali sekarang dikenal juga sebagai stereotip. Kita melihat orang lain dengan cara pandang tertentu yang salah, yang bersifat negatif. Nah, itu prejudice seperti itu sangat cenderung membangun relasi-relasi yang konfliktual, ya, yang antagonistik. Nah, hal seperti itu harus dihilangkan. Prasangka, prejudice antar warga itu sehingga kemudian terbangun relasi antar identitas, baik itu agama, etnis, ras maupun kelompok-kelompok yang lain itu berlangsung dengan harmonis. Relasi harmonis tidak mungkin akan tercapai, akan terbangun ketika diliputi oleh prasangka. Nah, dalam konteks seperti itulah di wilayah yang non-konflik, dalam artian konflik terbuka, manifest itu sesungguhnya peace education sangat relevan sehingga kemudian anak-anak muda kita misalnya apalagi sekarang di era digital ya, seringkali permusuhan itu sangat tinggi di ranah digital ya. Di sosmed kita itu seringkali konflik antar pihak sangat tinggi, baik itu konteks isu politik, isu agama, isu etnis dan lain-lainnya. Diharapkan itu hilang atau berkurang dengan pendidikan damai. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Najib atas penjelasannya tentang peace education, memberi gambaran bagi kita bahwa peace education ini sangat relevan kita pelajari di mata kuliah sosiologi konflik dan rekonsiliasi, juga layak dikembangkan tidak hanya sebagai teori-teori di dalam kelas, tetapi praktek bagaimana peace education ini terintegrasi dalam sistem pendidikan kita, masuk dalam kurikulum baik formal ataupun informal, tidak harus diterapkan di daerah yang pernah mengalami konflik terbuka dan konflik langsung, tetapi juga bisa diterapkan di daerah-daerah yang sepertinya tidak ada konflik terbuka, tetapi potensi konflik ini sebenarnya ada di mana-mana. Semoga video kita kali ini tentang peace education bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang mau mempelajari lebih khusus tentang peace education sebagai bagian dari teori dan praktek di dalam ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi. Terima kasih.